Anglet. Nyuwun penjelasan dan pemahaman tentang rasa. Niku napa enten tempatnya? Rasa itu sebenarnya bertempat di nurani. Nuraninya manusia masing-masing termasuk di mana manusia tersebut dikasih oleh Allah nurani. Nurani itu terdapat di hati yang paling dalam. Di mana di situ Allah, pancaran Allah dimasukkan di dalam kolbunya manusia yang paling dalam yang dinamakan fuad, hati yang paling dalam. Lah rasa itu kebenaran sebenarnya. Ada orang mengatakan, bagaimana kalau itu orang itu punya rasa benci, rasa tidak senang, itu bukan nurani, itu ego, nafsu, bukan masuk di levelnya rasa, melainkan nafsunya, bukan rasa. Tapi rasa itu masuknya di nurani, kebenaran yang katanya dari Allah. Contoh sederhana, ada orang mengatakan sejatinya rasa atau sejatinya rasa. Kalau memang ada kalimat sejatinya rasa, saya balik rasa sejati atau rasa yang sejati. Kalau orang itu hanya fokus terobsesi di sejatinya rasa, berarti contoh kopi, apa sejatinya rasanya kopi? Tidak bisa ditebak, pahit, warna hitam atau kuning atau yang lain. Kalau bisa ditebak berarti kan teori dia pernah merasakan. Tapi sekarang tidak, itu sejatinya rasa. Berarti masa lampau dan sekarang dia tidak mengerjakan. Kalau rasa sejati, dia itu masih mengerjakan. Ya apa rasanya kopi? Dengan otomatis dia masih minum atau masih di depannya. Artinya dia sampai hari ini masih mengerjakan, masih menjalankan yang dinamakan rasa. Di dalam rasa itu masih mengerjakan, artinya masih mempelajari, masih terus belajar menuju ridhonya Allah. Nah kalau hanya sejati rasa atau sejati rasa itu masih terobsesi di teori, atau dia itu pernah merasakan tapi sekarang tidak. Padahal perilaku itu bukan hanya sekedar teori, harus dengan kenyataan. Contoh sederhana, ada orang yang minta tolong, kita mampu untuk menolong. Rasanya kan gimana? Seharusnya kan menolong. Tapi bagaimana keadaannya? Saya dulu pernah menolong, tapi sekarang enggak lah. Sudah capek saya. Berarti kan konsepnya ini sama dengan sejatinya rasa, hanya bercerita dia. Kalau rasa sejati, berarti dia masih menjalankan, masih mempelajari atau belajar di situ. Pahit memang. Saya tahu orang kesusahan itu butuh pertolongan, makanya saya pernah merasakan, sampai hari ini saya bisa merasakan susahnya orang susah, sakitnya orang yang sakit. Akhirnya dia berkorban, dia sekuat tenaga membantu, mungkin secara materi, mungkin secara tenaga, mungkin secara doa, minimal itu doa. Cuman aneh dalam diri kita masing-masing setiap harinya, kita tidak mau menolong dan kita tidak mau mendoakan, malah menghardik, menghujat, menghukumi orang lain dengan seenaknya. Ini gue rasa sebenarnya simple, cuman sekarang itu banyak orang memutar-mutar atau membolak-balikkan kalimat rasa sejati rasa. Intinya itu kenyataan. Jangan bertele-tele, jangan membuat masyarakat itu bingung. Karena masyarakat itu butuh real. Kalau agama itu hablum minallah, bab ubudiyah itu kan rohaniyah. Dan setelah kita hablum minallah, apakah sudah selesai putus? Belum. Ternyata kita masih harus ibadah yang hablum minannas.
Kenapa kita harus baik kepada orang? Karena itu perintah. Kenapa kita harus menjauhi larangan? Karena itu larangan, kan jelas. Kalau memang rasamu itu masih berjalan, seharusnya bisa menjalankan walaupun belum maksimal. Bagaimana kalau kita itu belum bisa maksimal untuk menjalankan? Dengan otomatis kita akan sadar diri. Kita ini siapa? Bisa apa? Mampu apa? Kuat apa? Kan intinya gitu. Makanya kalau orang-orang itu kalau sadar dengan dirinya sendiri, maka dia itu dengan otomatis tidak akan sombong. Tidak akan pikir. Malah senang mengayomi, sadar diri. Kenapa kita itu sombong? Karena kita tidak sadar. Kita merasa hebat, merasa kuat, merasa pintar. Kenapa kok kita itu angkuh? Ya mungkin merasa. Di dalam merasanya saja dia tidak paham. Padahal dia merasakan. Apalagi kita gampang menghujat orang lain, mungkin masih nganggur, mungkin masih tidak punya. Perlu digarisbawahi, sebelum pintar, orang itu pasti mengalami proses kebodohan. Sebelum orang itu kaya, mungkin dia itu mengalami proses kemiskinan dulu. Sebelum enak, orang itu akan mengalami proses tidak enak dulu. Kan gitu kan intinya. Lupa dengan asalnya. Ya inilah masalah. Mungkin sederhana mau, nggak usah ribet-ribet karena butuh real. Karena manusia itu nyata, bukan mimpi. Dan itu perintah Allah. Barang siapa yang mau berbuat pada orang lain, Allah pun juga berbuat baik. Kita ingin dikasih Allah rezeki, kita ingin disayangi Allah, kita ingin dikasih rahmat, ya rahmatilah orang lain. Makanya Rasulullah itu rahmatan lil alamin, rahmatil alamin bagi sealam dunia ini. Baik buruk tidak pandang ras, suku, hitam, putih, ganteng ataupun jelek, tidak ada seperti itu. Yang penting terus belajar mengasihi walaupun kita tidak dikasihi. Biarlah waktu yang menjawab, karena Allah sudah memberikan konsekuensi. Siapa yang menanam pasti akan muncul. Mungkin yang lain. Jadi intinya manusia itu sejatinya tidak bisa apa-apa. Dari awal kan saya sudah sampaikan, kalau orang itu sadar dengan dirinya, maka dia akan menyadari bahwa dirinya itu tidak mampu apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Dan kenapa orang-orang solih atau wali-wali Allah itu terkenal di dalam kitab-kitab Ihya, mungkin kitab Minhajul Abidin, mungkin kitab Hikam, itu banyak atau Sirul Asrar, itu banyak diceritakan kenapa wali-walinya Allah, orang-orang solih itu kalau dihujat, kalau dimarahi, itu beliau tidak marah. Kenapa? Karena di dalam hatinya dia tidak merasa baik, masih belum baik, dia tidak merasa kuat, beliau tidak merasa pintar. Apa kata beliau dalam hatinya? Allah lah yang maha hebat, Allah lah yang maha alim, maha pintar, Allah lah maha kaya, maha kuat. Hakikatnya manusia itu tidak mampu apa konsepnya. Ini mungkin lain sakit. Tanggal maling ngapunten ya. Tentang Solo niku napa? Solo itu kan saya salakah berjalan atau jalan berjalan. Orang itu melakukan suluk berarti dia itu laku berjalan menuju ilallah. Tergantung suluknya kemana, atau dari gurunya siapa, mursyidnya siapa, disuruh apa, itu suluk. Ada yang menentukan atau ada Kalau, yang menyuruh? kalau memang ada guru, seharusnya ada guru.
seharusnya ada mursyid yang membimbing. Kalau kita berjalan agama tanpa guru, siapa yang gurunya siapa? Boleh guru setan, gitu loh. Masalah harus ada guru. Makanya perbedaan suluk di zaman sekarang tidak bisa disamakan dengan suluknya di era-era salafun sholih. Contoh, kita samakan suluknya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau suluknya Sayyid Ibn Athaillah, tidak sama. Zamannya tidak sama. Syekh Abdul Qadir Jailani itu uzlah, beliau pindah 20 tahun sampai kembali. 20 tahun bertaqarrub ilallah itu berapa tahun? Lah, sampean semua intinya kalau uzlah pindah padahal punya orang tua atau kerja atau punya istri ditinggal uzlah kan termasuk bermadharah. Eranya beda. Makanya suluk di zaman modern seperti ini ada yang terbaik, ada yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Kalau meniru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya ribet, mboten saged, mboten mampu. Kan? Beda-beda zaman. Dulu tidak ada sekolah, tidak ada. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun belum nikah. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ibu bapaknya sudah tidak ada. Bahkan beliau disuruh apa itu? Kalau sekarang mondok ke pondok itu kembali kok. Karena padahal pesannya ibu jangan pulang-pulang nah, kalau belum ngerti. Ternyata pulang mendengar bahwasanya ibunya itu sakit, pulang itu. Sampai ibunya itu meninggal, pesan ini kasih ini supaya tidak kembali. Baru ibunya meninggal, tidak ada saudara, barulah beliau itu uzlah, pindah dan mencari ilmu terus. Tidak ada tanggungan, tidak ada yang mencari. Nah, sampean punya saudara, moro-moro uzlah. Padahal sampai punya istri, kerja ditinggal. Berarti kan perilaku suluk sampean itu bermasalah. Artinya masih mengorbankan orang lain. Agama itu tidak boleh mengorbankan orang lain. Haji itu baik. Haji itu baik. Tapi kalau ada keadaan manis tato'a ilayya sabila, kalau tidak mampu menuju jalannya Allah, maka makanya nek kondisionale iki pun niku haji. Sampeyan haji ini berangkat mau berangkat ternyata istrinya sakit parah. Apakah tetap berangkat? Loh itu undangan, saya sebagai tamu Allah diundang Allah. Berarti kan sama itu secara hukum belum manistato'a, belum puasa, belum mampu. Tidak wajib berangkat. Keadaan, bahkan perang pun ada peperangan tidak boleh. Bukan hanya masalah peperangan. Beri gibah. Benar, benar. Ta'al. Kalau orang Barakallah. Tambah ganteng kok naik apa?
Nggih, monggo tanglet malih. Hasilnya masih belum mampu. Seandainya kita semua itu mau bertirakat Solo, tapi orang tuanya sakit, harus izin. Tidak boleh diizini, tapi orang tuanya sendiri tahu kita siapa yang mau ngeramut ngopeni wong sakit kok sampean berangkat haji, kan masalah. Nah, kalau mengedepankan ego ya, wallahu alam ego. Mas zaman sekarang itu banyak orang-orang yang mengedepankan ego. Ya. Apakah kan tadi kan ada pembahasan tentang sadar. Iya. Antara sadar sama hidayah itu ada kesamaan apa tidak? Hidayah itu apa sih? Hidayah itu Petunjuk. petunjuk. Contoh, kalau sadar itu kan kepahaman, paham dalam diri, sadar, paham sadar. Kalau contoh sederhananya, sampean itu tidur atau pingsan, bangun, itu kan sadar. Tidur tidak tahu apa-apa, baru bangun tahu apa-apa sadar. Hidayah itu petunjuk, juga masuk kesadaran juga. Maunya Hasan Al-Basri ini tidak tahu jalan pulang karena bingung, linglung. Baru dikasih apa Imam ini lisan rumahmu san. Oh baru, itulah petunjuk hidayah. Baru sadar. Intinya nanti nujunya ke kesadaran, petunjuk. Nah, makanya setiap hari kan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan hidayah, biar sadar. Ya mungkin itu sekilas apa Imam, mungkin yang lain apa Imam. Hidayah. Hidayah. Sebelum hidayah kan enten maunah. Maunah hidayah. Lah maunah sendiri niku napa? Hubungannya kalau hidayah napa untuk menggapai hidayah niku ada proses apa? Nah, sebenarnya kan konsepnya itu mauna itu apa kan? Pertolongan kan. Mauna itu kan pertolongan. Sama kan taufik juga pertolongan. Cuman kalimat ini kan kenapa banyak orang itu didebel-debel. Sebenarnya sama. Cuman ada yang mengatakan mauna itu bagi orang-orang awal atau hidayah dan sebagainya ada di kelas. Cuman mauna itu sebenarnya tidak ada proses sama. Cuman mungkin yang ditanyakan itu sering. Kenapa ada mauna, ada taufik, bahkan ada hidayah. Saking kepinginnya kita itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Sampai kalimat kan bahasa Arab kan boleh dipertebali boleh. Kalimat itu diulang-ulang itu boleh. Ini untuk merayu Allah, untuk DP kepada Allah gitu, kalimatnya gitu. Intinya sama. Intinya untuk merayu ya Allah hidayah mendapatkan. Cuman kadang-kadang orang yang sering mengucapkan itu tidak paham juga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik, hidayah, maunah, inayah. Nggih, disebut kabeh kan kekarepan. Niku intinya sama. Ada pengulangan kalimat, tujuannya sama, pertolongan, petunjuk. Itu untuk menggapai secara ulama-ulama salaf mengatakan kita menyanjung dulu kepada Allah. Jangan ujuk-ujuk minta ampunan dulu, menyanjung ya Allah. Saya hamba yang lemah, saya ini gitu. Baru meminta, enggak langsung ujuk-ujuk ya Allah, sugih ya Allah. Seakan-akan kita itu menuntut Allah.
Nggih, mungkin elek. Nggih sederhana mawon, mboten usah terlalu intinya di situ apa ini. Nek sampean pilah-pilah ini khusus wali ndak sama. Tujuannya itu semua di kenyataan, di perilaku yang real. Realnya mana? Kita belajar sebagai orang Islam, belajar netepi dawuh apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasulullah yang diajar Rasul. Itu belajar di situ. Kan konsepnya kan kalau betul-betul Sambung malih. monggo, oke. Enten napa hadis napa kirangan Nggih. sing berhubungan kali hidayah wae. Enten inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat menjauhkan keji dan mungkar. Nah, outputnya ya sing ditingali, Yang dilihat. nah yang dilihat niku keji dan mungkar yang bagaimana, terus sholat yang bagaimana, kok sik sholat tapi sik misuan ya Pak Sari. Iya. Apa itu berhubungan kali ini hidayah wau kan pun sholat. Iya. Udah. Kalau sholat itu kan sudah kewajiban. Kewajiban sebagai orang Islam. Gitu loh. Apakah orang sholat itu sudah tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Kalau memang sholat itu paham. Sholat itu apa? Kata lainnya apa? Nyembah. Kalau kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah, berarti sadar dengan dirinya sendiri. Berarti masih belum dia sholat tapi belum dapat hidayah secara nurani, kesadaran. Belum tentu. Kalau memang semua orang sholat itu baik kan belum tentu juga. Karena masih belum dikasih hidayah kesadaran. Kalau sholat itu betul-betul kita menghambakan diri kepada Allah, berarti kita tahu kedudukan kita sebagai apa? Sebagai hamba. Kita menghadap siapa? Sang Khalik Allah. Lah hamba itu bisa apa? Hakikatnya bisa apa? Kan tidak bisa apa-apa. Loh, kok marah di saat kita itu melihat kebencian, melihat orang yang kita benci mungkin, atau kita marah kalau dihujat oleh orang lain mungkin. Salahe mboten teng salate. Boten sholat, boten salah sholatnya sebenarnya. Sholat itu sudah kewajiban. Nggih. Salahnya itu di orangnya. Hah? Tujuan itu kan nafsi, semua kalau sholat kan ke Allah kan sudah. Tidak khusyuk-khusyuknya orang sholat, walaupun tidak khusyuk tetap ke Allah. Apa buktinya? Wong dia takbir menyebut Allah, walaupun tidak khusyuk seperti apapun sudah ke Allah. Cuman kita tidak sadar dengan dirinya sendiri. Kalau kita tauhidkan, kita itu menyembah egonya sendiri, bukan menyembah Allah. Kita ikut gerakan Aba Iman, tapi seakan-akan Aba Iman bukan gerakan, saya lah gerakan. Wah, bener gak ngomong, tapi egonya ini, nafsunya, yang ini yang rusak. Akhirnya apa? Aplikasinya, setelah sholat tidak ada perubahan, perilakunya. Kalau paham, walaupun sholatnya tidak khusyuk pun, itu bisa menyadari kok kekurangannya. Orang sadar akan kekurangannya sendiri, maka dia akan secara otomatis merasa sadar dengan kehinaan kelemahan dirinya masing-masing. Walaupun dihujat oleh orang lain, minimal diam. Mungkin marah, tapi tidak sampai pecah, tidak sampai ambyar, tidak sampai membah. Rasulullah sudah memberikan jawaban sebaik-baik umatku,
masih bisa memendung amarah. Marah, tapi bisa mendung, itu sebaik-baiknya umatku, kata Rasulullah. Jadi kok nesu, berarti kan kalimat nesu ini, marah ini kan masih butuh pelatihan. Pokoknya gak sampai ambiar gitu aja. Jangan salahkan sholatnya, orangnya. Salahin tidak mau mencari pemahaman. Salahnya, orangnya tidak mau mencari guru karena dia merasa sudah paham, sudah pintar, tapi nyatanya belum sadar. Mungkin yang lain atau disambung lagi mungkin sakit lagi. Disambung. Kalau memang orang ini merasa nyaman dengan sing diperbuat itu pun merasa benar, merasa nyaman, tapi itu benar. Jadi mboten mau pemahaman baru. Berarti masih belum mendapatkan hidayah, belum sadar. Gini. Kalau orang sadar, itu dia tidak akan merasa pintar. Kalau orang itu sadar, sepintar apapun, maka dia akan merasa dirinya itu bodoh. Loh, kenapa bodoh? Percuma ilmuku masih ada di otak, tapi perilaku saya tidak bisa mengaplikasikan ke wujud yang menuju kebaikan. Buat apa? Aku ini ahli kitabku banyak, tapi ilmu saya masih ada di otak, belum masuk di hati. Dengan otomatis perilaku saya masih belum bisa menjalankan. Dengan otomatis apa? Kalau orang yang sadar belum bisa menjalankan, sadar diri, akhirnya apa? Merasa hina, merasa tidak mampu, tak berdaya, dan tidak ada bahasa tidak kobre, tidak sempat untuk mencari kesalahan orang lain. Kalau orang sadar itu tidak sempat untuk mengoreksi kesalahan orang lain, bahkan kesalahan sendiri pun banyak. Bahkan alim jenengan. Sebenarnya jarang ulama soleh itu mengaku alim itu. Bahkan orang soleh tidak boleh mengaku soleh, kecuali namanya soleh, Muhammad Soleh Bahruddin. Siapa namamu? Soleh Bahruddin kan gitu. Tapi nek orang soleh tidak boleh. Kalau ngaku cuman bahasa pujian, kumpulono wong sing soleh. Siapa yang kita anggap soleh, itulah kita berkumpul. Yang kita anggap soleh, yang kita anggap baik, mungkin ada. Dan yang baik dan yang terbaik itu pasti juga ada. Yang lebih baik lagi pasti ada. Oh, di sana di Irak ada yang terbaik. Kan masa mungkin dari Porong mau ke Irak? Kan yang mungkin cari yang terdekat dulu mungkin. Wong Islam itu tidak mempersulit kok. Yang mempersulit itu cuma egonya manusianya masing-masing. Itu loh, manusianya. Kalau kiai mereka punya pondok besar, santri besar, belum dikatakan kiai. Kiai kan tembung orang Jawa, termasuk orang alim bagi orang Jawa. Intinya gitu. Mungkin yang lain. Jadi keji dan mungkar. Oh ya, keji mungkar. Ya. Keegoisan. Kesadarannya wau dereng. Kesadarannya masih belum sadar. Artinya gini, makanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu pernah memberikan kutipan makalah, ungkapan beliau, kalau ingin melihat orang itu khusyuk dan tidaknya sholat, lihatlah dia setelah sholat itu dari gimana perilaku. Itu makalahnya Sayyidina Ali. Bukan dilihat pada waktu dia itu sholat, malah lihatlah setelah sholat khusyuk atau hudur hatinya itu, hadir betul ke Allah, menghambakan diri betul apa tidak. Setelah sholat ternyata masih berbuat keji mungkar, mungkin menghardik orang lain, gampang memponis orang lain, gampang menghasut orang lain, mungkin gampang mengambil hak orang lain. Kan berarti kan tanpa harus kita memvonis,
itu pun sudah divonis oleh Allah. Sudah ada yang mencatat, tidak usah ikut-ikut memvonis. Sebab zaman akhir itu banyak orang yang mewakili malaikat raqib atid kan. Zaman akhir ini raya loh. Saya khawatir kok malaikat raqib atid tidak mau mencatat. Ya gara-gara manusianya banyak yang mewakili itu. Ada CCTV bergerak itu berjalan. Itu bahaya. Seakan-akan yang menvonis itu sudah baik. Kami di sini juga yang masih belum baik. Makanya santri-santri Embongan official, tujuan kami termasuk oleh perintah dari guru-guru kami untuk mengajak santri-santri Embongan untuk berjalan terus berbuat baik, berperilaku baik dengan semaksimal mungkin. Dengan semaksimal mungkin, ya. Mungkin lanjut. Berarti hamba yang menghamba. Iya, tahu. Hamba yang menghamba niku mboten teng salat mawon. Iya. Artinya teng sak badane salat tetap ditanamkan Menghamba, iya, menghambakan. Kan rumusnya kan sudah jelas, hablum minallah wa hablum minan nas. Itu siapa yang berarti? Allah toh. Nggih. Gitu. Ibadah itu ada yang mahdhur bahkan ghairu mahdhur. Apakah yang mahdhur saja yang penting? Tidak. Karena kita katanya orang, kita kan makhluk manusia, sebagai manusia termasuk makhluk sosial. Memang itu perintah Allah. Kalau memang bukan perintah Allah, untuk apa kita berbuat baik kepada orang lain? Kan gitu. Kan tujuannya Allah. Kenapa kita berbuat baik? Karena ini perintah Allah. Karena kenapa kita disuruh menolong? Karena ini perintah Allah. Kalau diaplikasikan secara niat, kenapa kamu kok Anda menolong? Iya, ini perintah Allah. Karena kalau diucapkan seperti itu, kalau zaman akhir kan ini perintah Allah. Perintah Allah kan seakan-akan kan orang apa ya? Kayak orang-orang fanatik, orang-orang religius. Enggak kan, kasunyatan lah. Padahal orang Jawa sendiri pun itu menanamkan jiwa-jiwa sosial. Itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Orang Jawa itu orang Islam, tauhid. Menanamkan hamba yang menghamba itu kan berarti butuh eling, Kesadaran, butuh ingat. nggih. Lah ingat, karena kita itu saking pintarnya, Nggih. ndak ingat, ndak mau ingat, karena kita merasa pintar. Merasa ini loh dihilangkan dulu. Apa itu? Pernah saya kasih cerita itu. Yazid Al-Bustami, Syekh Yazid Al-Bustami sebelum jadi wali kan, dia kan ahli kitabnya. Ya pernah itu. Sampai ada kiai kampung, di pesisir, di Gubuk, ada murid 2 apa 3 itu. Berhenti kan? Syekh Yazid apa itu? Syekh Abil Hasan Asyadili, bukan Yazid, Syekh Abil Hasan Asyadili. Niku berhenti. Apa kata pengikutnya atau wajudan? Ya Syekh, kenapa kok berhenti? Kok mendengarkan kiai kampung atau ustadz kampung kok mengkaji? Enggak, ini kok di hati saya kok tenang. Loh, ya Syekh kan hafal seluruh kitab. Padahal yang diajarkan ustadz kampung atau kiai kampung ini kitab kecil. Kan bukan apa-apa bagi ya Syekh. Iya betul. Tapi ini bukan mainan. Akhirnya ringkas cerita, Syekh Abil Hasan Asyadili ini silaturahim. Intinya mau belajar. Apa kata ustadz kampung di pesisir itu? Anda orang yang alim, bahkan di negara ini apapun masalah hukum itu bertanya ke Anda karena saking alimnya Anda. Kok Anda kesini mau belajar ke ustadz kampungan seperti saya? Wong saya ini mempunyai kitab kecil, itu pun jenggot yang bermakna pego itu, bukan gundula atau kitab kuning, kecil kitab. Kan bagi Anda kan kitab ini kan sepele,
remeh. Enggak. Intinya Syekh Abil Hasan Asadili ingin belajar. Ringkas cerita, tetap mempeng mau belajar. Apa yang terjadi kalau Anda ingin belajar betul? Pulanglah dulu, kata Ustadz Kampung. Kenapa pulang? Hilangkan dulu semua ilmu, baru belajarlah ke sini. Kalau Anda datang ke sini membawa gelas yang ada isinya, maka Anda tidak bisa saya isi, maka Anda akan menolak. Anda saya terangkan, maka Anda akan mendebat. Kalau ingin belajar, buang isinya dulu, ilmu. Wakilah yang mengatakan 3 hari, wakilah 7 hari, wakilah 41 hari. Panjenenganipun beliau Syekh ya Abil Hasan Asadili itu bermujahadah, hilang. Baru hilang, wakilah langsung dibuka kasafnya oleh Allah. Baru kembali ke kiai kampung di pesisir tadi, baru belajar dibuka, ternyata diberi makom oleh Allah, dibuka kewaliannya oleh Allah. Itu pun makom kewalian dibuka, beliau tidak sadar gurunya itu siapa. Ternyata beliau yang menggurui, yang mengaku kiai kampung, Nabiullah Khidir alaihi salam. Ya itulah langsung yang menjadi mursyid Nabi Khidir. Artinya apa? Keegoan. Kalau orang itu tidak sadar, kalau tidak mau membuang isinya untuk mencari ilmu kebenaran, maka sampai kapanpun tidak akan bisa sadar atau mendapatkan hidayah. Hidayah itu sudah bisa dilihat dari bacaan tulisan, mungkin dari yang kita dengar, mungkin dari yang kita lihat, bahkan yang kita rasakan. Tapi kenapa hidayah itu kita ingkari? Kalau sering kita ingkari hidayah dari mata, dari telinga, bahkan dari rasa kita sering mengingkari, maka tunggulah cobaan dari keadaan. Keadaan Allah akan memberikan cobaan keadaan, mungkin jadi ribut dan sebagainya. Kalau keadaan diberi cobaan keadaan kok masih belum paham juga, maka akan diberi oleh Allah kematian. Kalau kematian, maka manusia itu akan terseduh-seduh, maka akan mengalami susahnya bukan main. Kalau orang Jawa mengatakan ketunnya bermasalah. Ingin kembali ya Allah, kalau tahu seperti ini saya ingin kembali ya Allah, ingin tobat ya Allah, ya kaset. Gitu, mungkin itu. Takut kembali. Lanjut Bang, lanjut. Nggih Bang, itu apa mboten? Mau masuk. Kosong. Oh, pencari sing edit ya. Nggih. Pencari sing edit lah. Monggo. Pajak ngebren apa kok muni dok-dok tukane. Nggih, tukang. Isa lembur ya mun.